manah kang remuk rempu ing ngarsa dalem Gusti. Kita semua menyadari kerapuan kita di hadapan keagungan kerahiman Tuhan. Itu hal yang pertama dan yang terpenting yang mesti kita upayakan dalam usaha kita belajar bermati raga. Selain itu, mati raga juga tidak hanya soal tidak makan makanan tertentu. Bacaan dari kitab Yesaya hari ini mengingatkan kita, bahkan juga dalam kitab hukum kanonik, mati raga itu selalu disertai dengan olah rohani. Orang diajak untuk tetap bertekun dalam doa. Yang kedua juga olah pribadi. Orang bertekun dalam olah keutamaan diri, sambil tetap mengusahakan melakukan segala sesuatu sebaik mungkin. Dan juga belajar menjadi sesama yang baik bagi yang lain, dengan berbela rasa dengan saudara-saudara kita. Dan ini menjadi sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi bermati raga bukan hanya soal tidak makan, tidak minum, tetapi bagaimana kita diundang untuk bertumbuh secara pribadi, untuk bertumbuh sebagai pengikut-pengikut Kristus, dan untuk bertumbuh sebagai sesama bagi yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari Jumat dan kita semua diajak untuk belajar bermati raga, mempersembahkan mati raga ini supaya kita semua dapat menyelami kemurahan dan kedekatan dengan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengawali Ekaristi ini dengan mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon tunjukkanlah kerahiman-Mu yang agung atas laku tobat yang telah kami mulai, agar kami kuat menyelesaikannya dengan tekun melalui mati raga yang kami usahakan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang bersama di Dikau dan Roh Kudus hidup berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga?" Camkanlah, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki, mengadakan hari mengendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai tapi tidur, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, membagi-bagikan rotimu bagi orang-orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar,
dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang remuk redam tidak kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besar rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelian. Kalau ku persembahkan kurban bakaran, Engkau pun tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kupandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik, jangan yang jahat, agar kalian hidup dan Allah menyertai kalian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dari kedua bacaan hari ini kita diingatkan bahwa hari ini kita semua diajak untuk belajar bermati raga. Hari ini adalah hari pantang. Berpuasa atau berpantang tidak hanya sekedar kita belajar untuk menahan, untuk tidak makan makanan tertentu, tetapi bagaimana kita melatih diri supaya kita semua dapat merasakan bagaimana kita masing-masing senantiasa bergulat dalam kerapuan-kerapuan kita di hadapan Tuhan. Yang terpenting berpuasa bukanlah soal kita selama satu hari berhasil menahan lapar, tetapi yang pertama mulai dari sikap hati. Dan pemazmur dalam Mazmur tanggapan yang kita dengarkan hari ini menjadi bahan refleksi yang baik bagi kita. Bagaimana mati raga yang kita upayakan dimulai dari sikap hati, yaitu hati yang remuk redam di hadapan Tuhan. Manah kang remuk rempu ing ngarsa dalem Gusti. Kita semua menyadari kerapuan kita di hadapan keagungan kerahiman Tuhan. Itu hal yang pertama dan yang terpenting yang mesti kita upayakan dalam usaha kita belajar bermati raga. Selain itu, mati raga juga tidak hanya soal tidak makan makanan tertentu. Bacaan dari kitab Yesaya hari ini mengingatkan kita, bahkan juga dalam kitab hukum kanonik, mati raga itu selalu disertai dengan olah rohani. Orang diajak untuk tetap bertekun dalam doa. Yang kedua juga olah pribadi. Orang bertekun dalam olah keutamaan diri.
sambil tetap mengusahakan melakukan segala sesuatu sebaik mungkin. Dan juga belajar menjadi sesama yang baik bagi yang lain, dengan berbela rasa dengan saudara-saudara kita. Dan ini menjadi sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi bermati raga bukan hanya soal tidak makan, tidak minum, tetapi bagaimana kita diundang untuk bertumbuh secara pribadi, untuk bertumbuh sebagai pengikut-pengikut Kristus, dan untuk bertumbuh sebagai sesama bagi yang lain. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon, semoga dengan turut serta dalam misteri ini kami disucikan dari segala perilaku buruk dan layak untuk menerima kesembuhan berkat belas kasih-Mu, sampai kami Engkau kumpulkan dalam kerajaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Maria diberi kabar oleh